Salam, puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Dengan tema, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sebagai pendahuluan dari Injil Yohanes pasal 11, di mana dalam pasal ini Injil Yohanes merupakan satu bagian yang sangat penting dalam pelayanan Yesus karena mencatat mujizat kebangkitan Lazarus dari kematian. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kuasa ilahi Yesus atas maut, tetapi juga memperlihatkan hubungan pribadinya dengan orang-orang yang dikasihinya. Tokoh-tokoh utama dalam Injil Yohanes pasal 11 yang pertama adalah Yesus. Dia merupakan tokoh sentral dalam pasal ini. Dia menunjukkan kasih kuasa atas kematian dan juga menggambarkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Yang kedua adalah Lazarus. Lazarus merupakan sahabat Yesus yang meninggal dan kemudian dibangkitkan. Dia berasal dari Betania. Yang ketiga, Maria dan Marta, saudara perempuan Lazarus. Mereka berdua sangat mengasihi Yesus dan percaya kepadanya. Yang keempat, para murid Yesus. Mereka terlibat dalam pelayanan bersama Yesus ke Betania dan menyaksikan mujizat. Yang kelima, orang-orang Yahudi. Mereka datang untuk menghibur Maria dan Marta. Dan sebagian dari mereka menjadi saksi mujizat dan kemudian percaya kepada Yesus. Yang keenam, imam kepala dan orang-orang Farisi. Setelah mengetahui mujizat itu, mereka mulai merencanakan untuk membunuh Yesus. Yang ketujuh, Kayafas, imam besar pada tahun itu, yang secara profetik mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Tindakan manusia, sikap Maria dan Marta merupakan bagian dari manusia. Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Ini menunjukkan harapan dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 3. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Marta keluar menyambut Yesus. Maria tinggal di rumah. Marta aktif mencari Yesus. Maria tetap pasif, menunggu. Seperti dalam Yohanes pasal 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya, tapi Maria tinggal di rumah. Keduanya menyatakan iman terbatas mereka. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan, tetapi tidak membayangkan kebangkitan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes pasal 11 ayat 32, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Mesias. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 27, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Maria sujud menyembah Yesus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 32, ketika Maria sampai di tempat Yesus berada dan melihat dia, sungkurlah ia di hadapan kakinya. Tindakan Yesus terhadap manusia dan terhadap Lazarus ini merupakan bagian dari Tuhan Yesus. Yesus menunda kedatangannya dengan sengaja dalam Yohanes pasal 6. Namun ketika didengarnya bahwa Lazarus sakit,
Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Yesus menghibur Marta dan Maria dengan janji kebangkitannya. Seperti dalam Yohanes pasal 11 ayat 23, saudaramu akan bangkit. Yesus menangis bersama-sama orang-orang berduka cita. Yohanes pasal 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes pasal 11 ayat 43, Lazarus, marilah keluar. Tujuan dari tindakan dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya supaya Allah dapat dipermuliakan. Yohanes pasal 11 ayat 4, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Supaya orang-orang percaya kepadanya. Yohanes pasal 11 ayat 5. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Yohanes 11:42. Jikalau aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya engkau percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, dalam Yohanes 11 ayat 42, Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tuhan mengatakan kepada Bapaknya bahwa aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Konteks tafsiran langsung dari Yohanes pasal 11 ayat 40. Ayat ini diucapkan oleh Yesus kepada Marta, saudara Lazarus. Tepat sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Marta baru saja menyatakan keraguan ketika Yesus meminta supaya batu kubur digulingkan. Dengan alasan jasad Lazarus sudah berbau. Yesus merespon keraguan itu dengan mengingatkan perkataannya sebelumnya yang menuntut iman sebagai syarat untuk menyaksikan kemuliaan Allah. Analisa kata kunci dari tema khotbah pada malam hari ini. Yang pertama, jikalau engkau percaya. Kata ini menyatakan syarat iman menjadi syarat dasar bagi pengalaman rohani yang mendalam. Ini bukan iman umum, tetapi iman pribadi dan aktif kepada Yesus sebagai sumber kehidupan dan kebangkitan. Seperti dalam Yohanes pasal 11 ayat 24, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yang kedua, engkau akan melihat. Bukan sekedar penglihatan fisik, tetapi pengalaman nyata akan kuasa Allah yang dinyatakan. Ini menunjukkan pada mujizat kebangkitan Lazarus segera terjadi. Yang ketiga, kemuliaan Allah. Dalam konteks ini, Yohanes, kemuliaan Allah berarti pernyataan menyatakan dari hadirat, kuasa, dan rencana Allah. Di sini kemudian ini dinyatakan melalui kuasa Kristus atas kematian, menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Makna teologisnya, iman membuka mata rohani untuk melihat perkara pekerjaan Allah. Yang kedua, kemuliaan Allah bukan hanya di surga, tetapi bisa dialami dalam hidup saat ini melalui mujizat pertolongan dan pemulihan. Tiga, Yesus mengaitkan iman langsung dengan pernyataan Allah, memperlihatkan bahwa kepercayaan kepadanya akan membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam
akan siapa Dia. Sebagai penutup dalam Yohanes pasal 11, sini ada dua berkat. Yang pertama berkat jasmani. Sebagai berkat jasmani di mana kita melihat Lazarus dibangkitkan dari kematian secara fisik. Ini adalah mujizat nyata berkat jasmani. Seperti katakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Ini adalah berkat jasmani, pemulihan kehidupan, yang juga membawa sukacita dan penghiburan secara langsung kepada keluarganya. Yang kedua, berkat rohani. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Ini adalah buah rohani yang kekal. Yohanes pasal 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewati Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus sehingga mereka percaya kepadanya. Ini adalah berkat rohani berupa pertobatan dan iman. Mujizat kebangkitan Lazarus membuka mata banyak orang untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, Anak Allah dan sumber kehidupan kekal. Penerapan sehari-hari. Pertama, tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Saat kita menghadapi masalah, penyakit, kegagalan, kehilangan, atau jalan buntu, kita sering ragu-ragu apakah Tuhan benar-benar akan menolong. Yohanes pasal 11:40 mengajarkan kita tetap percaya terlebih dahulu walaupun belum melihat jalan keluar. Contoh, saat menghadapi kesulitan, keuangan, atau keluarga yang belum bertobat, kita belajar untuk tidak menyerah, tetapi terus percaya dan berdoa. Yang kedua, iman membuka mata rohani. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang terlihat secara fisik, namun Yesus mengajarkan bahwa melalui iman kita bisa melihat lebih dari sekedar keadaan kita, bisa melihat kemuliaan dan rencana Allah di balik setiap situasi. Contoh dalam kehidupan orang yang kita kasih, kita tetap percaya bahwa Allah punya rencana dan kemuliaannya akan dinyatakan seperti dalam kisah Lazarus. Yang ketiga, menyerahkan keraguan kepada Tuhan. Marta awalnya ragu ketika Yesus menyuruh menggulingkan batu. Dalam kehidupan kita, kita pun seringkali ragu ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh, ketika Tuhan memimpin kita untuk mengampuni, memberi, atau melangkah dalam pelayanan baru, ayat ini mengajak kita untuk percaya dan taat walaupun tidak nyaman. Yang keempat, membangun kepercayaan lewat firman Tuhan. Yesus berkata, bukalah, sudah kukatakan kepadamu. Ini menunjukkan pentingnya mengingat janji-janji Tuhan. Kita perlu membaca, menghafal, dan percaya kepada firman-Nya agar iman kita kuat saat menghadapi tantangan. Bangun kebiasaan, ya, setiap hari agar iman kita tidak goyah saat menghadapi krisis. Yang kelima, melatih kepekaan akan kemuliaan Allah di sekitar kita. Kemuliaan Allah tidak hanya nampak dalam mujizat besar seperti kebangkitan Lazarus, tetapi juga dalam hal kecil sehari-hari. Pertolongan Tuhan, kedamaian di tengah masalah, dan perubahan hati seseorang. Contoh, belajar bersyukur, belajar menyukuri, dan menyadari pekerjaan Tuhan dalam hidup harian kita, dalam kesehatan, damai sejahtera, dalam pemulihan relasi. Puji Tuhan,
Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.